Shalom sahabat wadah cerita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, sahabat wadah cerita, dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, serta berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Renungan kita hari ini berjudul mencari pasangan hidup. Ayat renungan terdapat di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 tertulis demikian. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, dia datang mendekat, lalu menggulingkan batu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Sahabat yang terkasih, Rahel masih muda, tapi dia aktif bekerja dan melakukan hal yang baik. Walaupun dia seorang wanita, Rahel mengembalakan domba-domba ayahnya, dan itu dilakukannya tanpa khawatir kehilangan kecantikannya. Panas terik matahari dapat membuat kulitnya menjadi hitam legam. Saat ia mengembalakan domba-dombanya itu, ia berjumpa dengan Yakub yang di kemudian hari menjadi suaminya. Dalam renungan kita saat ini, kita akan belajar beberapa hal yang penting soal bagaimana menemukan pasangan hidup dengan berfokus pada sikap Rahel. Khususnya mungkin bagi sahabat pada cerita yang pada saat ini sedang mendoakan agar memiliki pasangan hidup, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, jangan menyembunyikan diri. Karena menyembunyikan diri tidak akan ada orang yang tahu tentang diri kita itu bagaimana. Apabila kita tidak pernah menunjukkan diri kita kepada orang lain, pasti orang lain juga tidak akan mengetahui bagaimana diri kita sebenarnya. Kalau sahabat tergolong sahabat itu introvert, tidak masalah. Yang penting jangan sampai sikap introvert itu membuat sahabat menutup diri dari dunia luar. Sekarang ini ada berbagai cara, ada berbagai media sosial yang memudahkan kita untuk menunjukkan eksistensi diri. Kita gunakan itu dengan baik dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan untuk memperkenalkan diri kita. Tapi kita tetap harus berhati-hati dan berwaspada karena banyak orang jahat yang memanfaatkan medsos untuk memperdayai para wanita. Tetap ikuti hikmat dari Tuhan, tetap waspada, terkhususnya bagi kita yang para wanita. Yang kedua, aktiflah dalam berkarya atau organisasi kemanusiaan. Aktiflah juga membantu orang tua dalam usaha mereka. Aktiflah bekerja dan sebagainya. Jangan berdiam diri saja, tapi bergerak dan bersemangatlah dalam berkarya dan ikuti pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan gengsi, tapi jadilah rendah hati seperti Rahel. Rahel pun tidak gengsi mengembalakan domba ayahnya. Ini menunjukkan ciri wanita yang rendah hati. Milikilah sikap rendah hati dan mau merendahkan diri. Jangan kita angkuh, sombong, karena keangkuhan justru membuat kita direndahkan oleh orang lain juga. Tuhan mengasihi dan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Sahabat wadah cerita yang terkasih, mari bagi sahabat yang merindukan pasangan hidup, jangan putus asa, tetaplah berdoa dengan tekun dan lakukanlah 3 hal tersebut sebagai sikap hidup sahabat. Tuhan pasti menjawab doamu dan mempertemukanmu dengan pria ataupun wanita yang tepat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami sikap yang baik dari Rahel. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat meneladani yang baik dan melakukannya dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan untuk meminta pasangan hidup, agar Tuhan memberikan dan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, yang baik, penuh kasih, dan mengasihi Tuhan. Masuk ke dalam hati dia, ya Tuhan, pimpin kami semua ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami untuk tekun dalam iman kami kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.